Halo semua, selamat datang di channel The Eve's Room and welcome to the dark side of this world. Yo guys, gue Farhan. Kali ini gue akan membahas mengenai seorang wanita yang viral pada kejuaraan MotoGP di Mandalika pada tahun 2022. Nah, jadi pada Minggu 20 Maret 2022 kemarin, seri kejuaraan motor kelas utama atau kerap disebut juga dengan MotoGP, itu mengadakan acaranya di sirkuit Mandalika yang berada di Lombok, Indonesia. MotoGP Mandalika 2022 ini memang bakal jadi sejarah bagi Indonesia. Karena ini pertama kalinya bagi Indonesia menjadi tuan rumah dalam kejuaraan balap motor setelah absen selama 25 tahun lamanya. Kita patutnya bangga nih, apalagi banyak komentar positif dari para pemain MotoGP itu sendiri. Untuk harga tiket menonton pertandingan di sirkuit Mandalika ini pun beragam ya guys. Mulai dari hari pertama itu dibanderol dengan harga 100 ribuan sampai 400 ribuan. Terus di hari kedua itu dibanderol dengan harga 280 ribuan sampai dengan 1 jutaan. Dan di hari ketiga atau race day-nya dibanderol dengan harga 570 ribuan sampai 1 jutaan, beragam sesuai dengan tiket kelas apa yang kalian pilih. Nah, kali ini gue akan membahas mengenai sesuatu yang menarik mata dunia saat pertandingan MotoGP Mandalika 2022 ini berlangsung, yaitu kemunculan sesosok wanita yang disebut sebagai pawang hujan di Mandalika itu. Nah, siapa sih sosok ini? Simak sampai habis ya videonya. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe video ini, dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar kalian dapat informasi terbaru dari channel gua. So, keep your attention and enjoy it. Namanya adalah Rara Istiani Wulandari atau akrab disebut dengan Rara ini. Telah diperbincangkan oleh banyak orang setelah dia muncul sebagai pawang hujan di sirkuit Mandalika pada saat sebelum pergelaran MotoGP itu dimulai. Bagi yang belum tahu, pawang hujan itu adalah sebutan bagi seseorang yang dipercaya mampu mengendalikan cuaca atau hujan dengan kekuatan gaib. Aksi Rara si pawang hujan ini pun terekam kamera dan disaksikan secara live langsung oleh seluruh dunia. Kemunculan Rara sebagai pawang hujan di MotoGP Mandalika 2022 menjadi sisi lain yang unik dari event ini. Kemunculannya juga menyebabkan banyak sekali pro dan kontra dalam masyarakat, terutama dari netizen. Ada yang berpendapat bangga dan mendukung dengan adanya pawang hujan ini yang merupakan tradisi dari bangsa Indonesia itu sendiri. Namun ada juga yang tidak setuju dan berpendapat negatif tentang adanya pawang hujan ini sendiri. Ada yang mengatakan bahwa tradisi pawang hujan ini adalah sesat karena mengandalkan kemampuan lain selain dari kuasa Tuhan. Ada juga yang mengatakan kalau menggunakan pawang hujan ini dinilai ketinggalan zaman karena di era yang telah berkembangnya teknologi yang begitu pesat ini masih menggunakan tradisi kuno. Tapi menurut gua, menggunakan pawang berbasis kearifan lokal di zaman yang serba canggih gini, itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi MotoGP Mandalika 2022. Menurut kalian gimana guys? Apa kalian setuju dengan pendapat gua? Tulis di kolom komentar. Perempuan kelahiran 22 Oktober 1983, Jayapura, Papua ini tinggal di kota Denpasar, Bali. Pekerjaan Rara sehari-hari yaitu sebagai ahli tarot, pawang hujan, dan sebagai paranormal. Dan rupanya menurut kabar yang beredar, jasa pawang hujan Rara ini udah digunakan oleh para pejabat negeri di acara event-event yang penting dan besar. Beberapa acara penting yang menggunakan jasa Rara ini antara lain ialah kampanye Presiden Jokowi, vaksinisasi massal, serta pembukaan Asian Games 2018 Jakarta Palembang silam. Rara juga secara resmi dipekerjakan oleh Indonesian Tourism Development Corporation sebagai pemilik sirkuit Mandalika. Ia juga diminta melakukan serangkaian rekayasa cuaca, mulai dari mendatangkan hujan hingga mengantisipasi hujan di sirkuit Mandalika. Koordinator sirkuit Mandalika dari MGPA, yaitu Denny Pribadi, menjelaskan bahwa Rara sudah melakukan tugasnya jauh-jauh hari sebelum event itu digelar. Rara sudah mengitari sirkuit dan menyimpan sesajen di berbagai tempat, seperti pintu race control, start, dan di dalam. Diperkirakan jasa Rara ini dibayar dengan gaji yang cukup fantastis untuk event MotoGP Mandalika 2022 ini. Rara sendiri mengaku bahwa bayarannya itu sebesar ratusan juta rupiah untuk kontraknya selama 21 hari bekerja sebagai pawang hujan. Setelah membahas mengenai profil si Rara,
gue akan membahas mengenai cara menjadi pawang hujan. Menurut Rara, gelombang suara yang dapat ditangkap oleh otak itu ada alfa, delta, dan theta. Namun tidak semua orang dapat menangkap gelombang suara theta. Menurut Rara, hanya pawang hujan saja yang dapat menangkap gelombang suara theta. Kemampuan tersebut pun lalu dikombinasikan dengan ketenangan batin, sehingga seorang pawang hujan bisa memasuki alam lain. Menurutnya, azan dan nyanyian kidung gereja itu merupakan gelombang suara yang dihasilkan untuk didengar oleh khalayak banyak, termasuk orang lain dan Tuhan. Dengan begitu diharapkan ada doa dan harapan yang akan didengar, sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemarin itu, langit sampai geser mengikuti Rara, tambah si Rara. Nah, tadi kan gue udah bahas bagaimana cara menjadi pawang hujan menurut Rara. Sekarang gue akan bahas mengenai bagaimana cara menjadi pawang hujan menurut sumber lain, yaitu ada dari Pak Nurianto atau biasa disebut Mbah Bejo. Mbah Bejo itu sendiri adalah pawang hujan terkenal yang ada di Semarang. Menurutnya, semua orang itu punya potensi buat menjadi pawang hujan. Nggak perlu menggunakan sesajen atau ritual gaib. Kata Mbah Bejo, kunci utama untuk menggerakkan awan itu adalah keyakinan bahwa kita bisa melakukannya dan mau untuk terus berlatih. Ada 3 cara untuk menggerakkan awan tanpa menggunakan sesajen atau ritual-ritual gaib. Pertama, relaksin badan. Lalu, posisikan tangan seperti menggenggam bola. Kata Mbah Bejo, badan harus tetap rileks. Posisi tangan itu cuma buat meningkatkan konsentrasi. Pejamkan mata dan matikan semua indera agar fokus dan konsentrasi. Fase kedua merupakan eksekusi dari konsentrasi fase pertama. Berjalanlah berkeliling dengan tetap mematikan semua panca indera, lalu rasakan dan yakinlah bahwa awan sudah gerak dan cuaca sudah cerah. Lalu fase ketiga yang merupakan fase paling penting, yaitu adalah melupakan apa yang telah dia lakukan. Fase ketiga ini ditujukan agar kita itu tetap merasa rendah hati, karena alam suka terhadap kerendah hatian. Apapun segala keyakinan dan usaha manusia, semua berpulang kepada Allah. Jadi lupakan segala kemampuan diri. Itulah cara sederhana menjadi pawang hujan tanpa menggunakan ritual gaib dan sesajen menurut Bapak Nurianto atau biasa disebut Mbah Bejo. Oke, yang terakhir itu menjadi pawang hujan dengan menggunakan sains dan teknologi. Cara ini diambil dengan melihat kinerja dari mesin rekayasa cuaca yang disebut dengan teknologi mesin cuaca atau TMC yang sudah sering digunakan oleh BMKG di Indonesia. Pola kerja TMC ini bukanlah untuk menghalau hujan agar tidak turun, tapi membuat hujan turun lebih awal sehingga di waktu yang sudah ditentukan, hujan itu udah keburu habis. Pada pelaksanaan TMC, petugas akan menyemai garam-garam dapur dalam jumlah yang sangat banyak yang ditujukan kepada awan-awan yang sudah mulai terbentuk di atas laut. Melalui penyemaian tersebut, diharapkan hujan akan turun saat awan itu masih berada di atas laut. Faktor dari kesuksesan teknik ini adalah cuaca yang termasuk arah angin dan kecepatan angin. Teknik TMC ini juga sudah dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi banjir. Nah, itu dia video kita mengenai si Eneng pawang hujan dan berbagai cara untuk menghalaukan hujan dari berbagai sumber. Dari pembahasan di atas, kita tahu ya guys, kalau si Rara ini ternyata masih menggunakan aspek gaib. Tadi dari penjelasannya si Bapak Denny pribadi, itu mengatakan kalau Rara itu menyimpan banyak sesajen di berbagai tempat di sirkuit Mandalika. Ya, walau katanya sih kinerjanya itu sama dengan suara azan dan nyanyian kidung gereja. Menurut kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar ya. Oke, itu dia video kita mengenai si Rara pawang hujan dan cara-cara menjadi pawang hujan. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe video ini, dan jangan lupa untuk membunyikan tombol loncengnya agar kalian dapat informasi terbaru dari channel gue. Terakhir, gue Farhan pamit undur diri. See you on the next video.